teori konspirasi ala Jering. Sahabat Bahtera, kali ini saya akan sedikit membahas tentang teori konspirasi. Dan judulnya saya ambil ala Jering karena berita ini yang sedang marak. Mengapa Jering? Ya karena Jering tidak percaya adanya COVID-19 dan dia selalu menyerukan sebuah berita bahwa COVID-19 adalah konspirasi, bahwa COVID-19 dibuat oleh sekelompok elit global, katanya, untuk mempengaruhi populasi dunia atau untuk mengatur manusia nantinya. Nah, mengapa pemikiran ini sedemikian diyakini? Sebetulnya bukan hanya oleh Jering, tetapi oleh beberapa orang yang meyakini bahwa sebuah peristiwa yang besar itu dikendalikan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa. Seringkali mereka menyebutnya adalah elit global. Nah, sahabat Bahtera, mungkin dari Anda juga belum paham betul teori konspirasi itu apa, karena Anda hanya menonton YouTube yang membahas teori konspirasi itu, membaca berita, dan kemudian mempercayai logikanya begitu saja. Tetapi mari kita lihat apa sih sebetulnya teori konspirasi itu. Di episode ini saya sengaja membacakan beberapa hal yang saya ambil dari internet untuk itu. Yang pertama adalah dari Wikipedia. Wikipedia menjelaskan bahwa teori konspirasi, bahasa Indonesianya adalah teori persekongkolan. Ya, karena ada yang bersekongkol. Teori konspirasi adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari suatu atau serangkaian peristiwa, itu pada umumnya politik, sosial, atau sejarah, adalah suatu rahasia dan seringkali memperdaya direncanakan secara diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh. Nah, jadi pada dasarnya teori konspirasi ini adalah mempercayai bahwa sebuah peristiwa itu disebabkan oleh persekongkolan beberapa orang, beberapa organisasi, beberapa kelompok yang bertujuan untuk memperdaya atau direncanakan secara diam-diam untuk mengubah sebuah arah. Kalau di Wikipedia dikatakan kebanyakan umumnya adalah politik, sosial, sejarah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa teori konspirasi penganutnya ini juga terbelah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama adalah mereka yang hanya percaya bahwa segala hal itu mungkin terjadi apabila ada dukungan argumentasi yang kuat, fakta akurat, data ilmiah. Nah, contoh penganut ini, mereka percaya bahwa John F. Kennedy itu sebenarnya tidak tertembak, tetapi diselamatkan oleh makhluk luar angkasa. Itu kelompok pertama. Nah, kelompok kedua, ini adalah mereka yang percaya tanpa syarat. Tanpa syarat. Itu alias mereka itu menganggap apapun yang terjadi itu sudah dirancang sedemikian rupa yang seringkali dihubungkan dengan mitos, legenda, supranatural gitu. Nah, contohnya itu peristiwa 11 November itu sudah dirancang sedemikian rupa jauh-jauh tahun sebelumnya. Karena apa? Terlihat pada lipatan uang kertas $20 AS, di mana apabila uang itu dilipat sedemikian rupa, akan tercipta gambar menara kembar yang terbakar. Nah, ini pun ada dua kubu. Sahabat Bahtera, menarik. Karena teori konspirasi ini marak dan banyak dipercaya oleh beberapa kalangan yang menyebabkan orang-orang tersebut, bagi saya, kehilangan logika untuk melihat peristiwa secara jernih. Nah, menarik lagi, saya akan ambil beberapa temuan dari internet, ini dari akun akupaham.com ya.
Nah, saya setuju dengan ini, bahwa teori konspirasi itu semakin mudah dipercaya karena adanya pengaruh kelompok. Atau pada dasarnya begini, semakin banyak orang yang percaya terhadap sesuatu, entah itu benar atau tidak, sesuatu itu akan dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Oke, kita bisa melakukan percobaan yang sederhana. Dulu saya melakukan percobaan seperti ini. Dulu di kawasan perumahan saya masih sepi karena perumahan baru tahun 99 masih dibuka baru, kemudian penghuninya belum begitu banyak. Di kompleks saya masih beberapa rumah dan saya sudah tinggal di sini sepi. Ada satu area yang diyakini oleh security komplek, karena security ini berasal dari daerah-daerah yang sedikit pinggiran dari komplek ini. Kemudian mereka meyakini bahwa daerah itu angker. Banyak jin penunggunya, bahkan banyak kuntilanak, walaupun tidak terbukti. Kemudian saya merancang sebuah cerita. Ini sengaja saya merancang sebuah cerita. Sebetulnya ini terkait eksperimen saya di dalam buku pertama saya yang berjudul Transpersonal Tenaga Dalam. Karena di sana saya banyak melakukan eksperimen untuk membuktikan kerja pikiran itu seperti apa sih. Jadi cerita itu begini. Daerah itu memang belum ada yang membuktikan bahwa ada sesuatu yang tampak, tetapi ada sebuah rumah yang satu didirikan oleh pengembang, tetapi kemudian tidak dirawat. Jadi rumah itu kosong, tidak ada listriknya. Saya bercerita kepada satu orang security bahwa di sana, di rumah yang kosong ini, yang gelap itu, ada kuntilanak yang berdiri di pojok kiri rumah tersebut. Saya hanya bercerita kepada satu security yang saya anggap security itu mudah percaya. Nah, ternyata memang security itu percaya dengan cerita saya. Jadi setiap dia ke sana, lewatin rumah itu, dia bercerita kepada saya bahwa merinding, bulu kuduknya berdiri, kemudian dia melihat kelebatan putih seperti sosok kuntilanak di rumah itu. Hasilnya apa? Hasilnya security ini bercerita kepada security yang lain. Security yang lain bercerita kepada teman-temannya di lain blok di kompleks saya. Dan akhirnya semakin banyak yang mempercayai cerita yang pertama kali saya buat, bahwa di sana ada kuntilanak yang berdiri di rumah kosong di blok yang sepi. Akhirnya suatu hari, suatu malam, itu ada teriakan. Ternyata ada orang yang penghuni komplek juga, kemudian berlari karena melewati rumah tersebut dan mendengar suara tertawa wanita. Saat itu blok saya menjadi ramai karena peristiwa itu. Dan setelah orang ini bercerita, saya ada, tetapi saya tidak mau membuka rahasianya. Dia bercerita bahwa melewati rumah yang dikatakan ada kuntilanak itu, kemudian mendengar suara tertawa wanita. Nah, di sini saya menjadi semakin jelas bahwa ketika kita meyakinkan beberapa orang, dan orang ini tambah yakin temannya, kemudian temannya mengajak temannya dan segala macam, semakin banyak sesuatu yang tadinya bukan merupakan sebuah kebenaran itu bisa diyakini menjadi sebuah kebenaran. Nah, teori konspirasi juga demikian. Semakin banyak orang yang mempercayainya, hal itu akan mudah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oke. Kemudian, apakah teori konspirasi ini ada? Jelas ada. Persekongkolan atau konspirasi ini ada. Di dalam konflik manajemen, kalau kita belajar tentang konflik manajemen, kita juga belajar tentang teori konspirasi. Mudahnya begini, Anda main kartu, main poker, main kartu remi, main kartu domino gitu kepada 5 orang teman Anda. Nah, Anda bisa berkonspirasi kepada 4 teman Anda untuk mengalahkan 1 teman Anda. Anda bisa berkonspirasi entah dengan caranya, entah dengan provement, entah dengan apapun juga. Anda berkonspirasi 4 orang untuk mengalahkan 1 orang. Yang akhirnya Anda sudah sepakat 4 orang ini berkonspirasi, keuntungannya dari mengalahkan 1 orang ini akan dibagi 4. Ini konspirasi. Ada. Dan mungkin saja di sebuah kegiatan politik, di sebuah kegiatan bernegara, itu bisa dilakukan. Mungkin bisa dilakukan. Dan
Bisa saja. Tetapi kita akan melihat mana yang bisa kita anggap itu merupakan sebuah konspirasi dan mana yang tidak. Oke. Kemudian ada yang menarik yang akan saya bacakan dari websitenya Tirto. Ada penelitian. Yang pertama adalah tahun 2017 dari Social Psychiatric and Psychiatric Epidemiology. Rata-rata orang yang berpendapatan rendah cenderung lebih percaya pada teori konspirasi. Nah, apakah orang yang berpendapatan tinggi tidak ada yang percaya? Ada. Loh, mengapa? Kok ada orang yang berpendapatan tinggi itu juga ada yang percaya dengan teori konspirasi? Kembali kepada penelitian saya tadi. Ketika sudah banyak orang yang berpendapatan rendah itu percaya, akhirnya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Semakin banyak menjadi semakin yakin kalau itu benar. Dan itu akan mempengaruhi orang-orang yang berpendapatan tinggi. Kemudian yang kedua, dari University of Miami, itu ada Joseph Askinsky. Teori konspirasi umumnya mengikuti perkembangan politik dan cenderung lebih dipercaya mereka yang kalah. Nah, ini menarik. Contohnya demikian, ini hanya sampel saja pada saat Jokowi maju bersaing dengan Prabowo. Dan akhirnya Jokowi menang sebagai presiden. Nah, pendukung Prabowo ini memerlukan alasan mengapa mereka kalah. Lalu kemudian, seperti dikatakan di penelitian University of Miami tadi, teori konspirasi umumnya mengikuti perkembangan politik dan cenderung lebih dipercaya mereka yang kalah. Karena yang kalah ini membutuhkan alasan. Kemudian mereka mencari alasan bahwa Jokowi itu adalah konspirasinya Cina, Jokowi didukung Cina, didanai Cina. Ini merupakan konspirasi yang dibuat, teori konspirasi yang dipercaya untuk membenarkan kekalahan, untuk argumentasi. Kemudian yang ketiga, tahun 2017 juga dari The Psychology of Conspiracy Theory. Orang yang gemar mengeksplorasi teori konspirasi itu lebih bertoleransi pada hal-hal yang sifatnya melanggar aturan dan kriminal. Nah, ini saya ambil dari websitenya Tirto tadi ketiganya. Tapi ini menarik. Mengapa menarik? Karena ada orang yang percaya teori konspirasi dan ada yang tidak. Yang percaya teori konspirasi pun terbagi menjadi dua. Mereka yang perlu data dan mereka yang percaya mutlak begitu saja. Nah, sekarang pendapat saya. Sahabat Bahtera, begini. Kadang, bukan kadang, malah cenderung, kita sebagai manusia ini memerlukan atau mencari sebuah argumentasi, alasan untuk kegagalan kita, untuk ketidakmampuan kita. Contoh, kalau saya bersaing bisnis dengan seorang teman, kemudian teman saya ini sukses dan bisnis saya bangkrut. Saya akan mencari argumentasi. Ini kalau saya tidak mau mengakui kekurangan saya mencari argumentasi supaya saya tidak kelihatan lemah. Akhirnya saya membangun sebuah teori konspirasi yang saya ceritakan kepada orang-orang bahwa teman saya yang berhasil tadi berkonspirasi dengan genderuwo untuk menciptakan keuntungan. Berkonspirasi dengan para penunggu jin di Gunung Kawi untuk membantu suksesnya bisnisnya. Nah, ini merupakan argumentasi saya karena saya tidak berani melihat kelemahan saya. Dan saya menyalahkan orang lain karena ketidakmampuan saya. Nah, sekarang COVID-19. COVID-19 bagi para ilmuwan, bagi para dokter yang profesional, mengapa mereka tidak mengatakan ini adalah teori konspirasi? Karena mereka menemukan alasannya di dalam penelitian. Bahwa ini adalah virus yang tidak diciptakan di laboratorium, virus alami yang tersebar. Tetapi bagi orang-orang dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang merasa kalah atau lemah, tidak bisa menemukan alasannya atau bahkan tidak bisa membuat keadaan lebih bagus, lebih baik, lebih sehat, maka kemudian
mengambil argumentasi atau alasan yang dilimpahkan kepada teori konspirasi. Karena tidak mampu mengatasi, maka kemudian kita membutuhkan alasan, kita membutuhkan argumentasi yang mudah. Saya tidak mampu mengatasi COVID, karena demikian besarnya wabah yang kemudian ditetapkan menjadi pandemi. Karena alasan tidak mampu itu, saya dengan mudah akan mengatakan bahwa ini adalah teori konspirasi elit global yang sulit kita redakan karena kekuatan-kekuatannya sudah semakin besar. Kita rakyat hanya menjadi korban. Nah, ini adalah argumentasi ketika saya kalah, ketika saya menjadi lemah atas ketidakmampuan diri saya, dan saya menyalahkan bahwa ini adalah teori konspirasi elit global yang menciptakan COVID-19, karena saya tidak mampu mengatasi hal itu. Lalu baiknya bagaimana? Sebetulnya kita tidak usah berdebat apakah ini teori konspirasi atau tidak. Bagi orang-orang seperti Jering, ini juga hal yang mudah untuk membuktikan kalau teori itu benar. Jadi bisa saja teori itu benar, bisa saja. Kalau ada yang menganggap bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi elit global sengaja merupakan senjata pemusnah massal untuk mengatur populasi, mengatur perkembangan manusia, boleh-boleh saja. Tetapi silakan, kalau saya akan menyarankan demikian. Bagi Anda yang tidak percaya, Jering dan teman-temannya ini, silakan Anda koordinasikan dengan orang-orang yang sepaham dengan Anda. Ini mudah kok. Tidak perlu keluar-keluar di medsos, tidak perlu selalu mengatakan bahwa ini adalah rekayasa pemerintah, bahkan ketika ada artis yang terkena COVID, kemudian memberitakan COVID, itu dianggap sebagai buzzer dari pemerintah yang merupakan corong dari pemerintah. Nggak perlu demikian. Anda cukup kumpulkan orang-orang yang percaya dan sepaham dengan Anda, kemudian tinggallah di sebuah daerah. Bisa di satu pulau, atau di satu kota, atau di satu daerah, yang menerapkan prinsip hidup yang Anda yakini. Tidak perlu pakai masker, tidak perlu cuci tangan, tidak perlu membuat prokes, tidak perlu apa-apa. Anda hidup di satu daerah yang kemudian Anda terapkan sesuai dengan keyakinan Anda tersebut. Kemudian dilihat hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya memang sehat-sehat saja, semua baik-baik saja, artinya Anda betul bahwa ini adalah buatan manusia untuk menakut-nakuti. Simpel kan? Sebenarnya sama seperti ketika Anda tidak percaya dengan negara Indonesia dan menganggap pemerintahan ini togut. Anda tinggal koordinasikan dengan orang-orang yang sepaham dengan Anda, tinggal di sebuah pulau tersendiri, bikin rencana sendiri, tidak minta dana dari pemerintah, cari dana sendiri, hidup sendiri. Membuktikan bahwa Anda bisa mandiri dengan itu, tidak terikat dengan pemerintah Indonesia. Nah, hal ini sama. Jadi, bagi siapapun Anda yang tidak percaya adanya virus COVID ini, boleh-boleh saja. Anda percaya dengan teori konspirasi bahwa virus ini disebarkan oleh elit global untuk mengatur populasi manusia, boleh-boleh saja. Dan gampang sekali. Ajak orang-orang yang sepaham dengan Anda untuk tinggal di sebuah daerah, tinggal di sebuah lokasi bersama-sama, kemudian tidak menerapkan semua peraturan yang tidak Anda yakini tersebut. Nggak usah gunakan masker, nggak usah cuci tangan, nggak usah jaga jarak. Hidup normal seperti sebelum ada COVID. Kalau selama berbulan-bulan tidak ada yang sakit, tidak ada wabah yang tertular, mungkin saja teori Anda benar. Jadi bagaimana? Anda yang yakin bahwa ini adalah teori konspirasi, untuk membuktikan ini sangat mudah. Sekali lagi silakan ajak teman-teman Anda yang sepaham, kemudian ambil evidence yang terjadi. Bila memang semuanya oke-oke saja, baru kemudian Anda beberkan fakta. Sekali lagi, sebuah opini itu hanya bisa dipatahkan dengan fakta. Sepanjang opini dibalas dengan opini, opini dibalas dengan opini, itu nggak akan ada ujungnya. Sekali lagi, opini hanya bisa dikalahkan dengan fakta. Kalau Anda berani, siapapun dari Anda, silahkan buktikan bahwa Anda memang yakin
dengan apa yang Anda suarakan tersebut. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.